Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dikumpulkan di sini dalam diseminasi rencana tindak lanjut PKG PJOK dengan tema olahraga senam aerobik untuk membangun karakter dengan pembelajaran sport education model SEM, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Agus Purwanto SPD, PKG PJOK Gelombang 2 kelas 3 Tanah Bumbu. Untuk Bapak Agus Purwanto SPD, kami persilakan untuk memberikan pemaparan tentang tema yang akan disampaikan. Oke, terima kasih Pak Dr. Rahman atas pembukaan kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Dan kali ini perkenalkan Mas Agus Purwanto akan menyampaikan tentang rencana tindak lanjut PKG PJOK olahraga senam aerobik untuk membangun karakter dengan pembelajaran sport education model atau SEM. Dan untuk materi kali ini adalah yang pertama Pak Taufik. Oke, yang pertama adalah latar belakang yang peserta didik dalam era digital saat ini mungkin sebagian besar lebih banyak diam dibandingkan bergerak secara gerak fisik. Seluruh tubuh dan yang mendorong gaya hidup kurang gerak atau sedentary lifestyle. Maka dari itu kita sebagai guru di sekolah bisa memberikan motivasi hidup sehat. Senam aerobik menjadi salah satu solusi untuk mengimbangi dampak negatif tersebut. Dengan aktivitas ini, peserta didik diarahkan untuk lebih aktif bergerak dibandingkan hanya bermain gadget atau duduk dalam waktu yang lama. Memanfaatkan waktu luang untuk aktivitas produktif dan menyenangkan. Melalui alasan-alasan tersebut, senam aerobik menjadi pilihan yang cukup relevan untuk diterapkan kepada peserta didik demi mendukung perkembangan fisik dan mental mereka secara optimal. Dan untuk tujuannya di sini ada yang pertama, mengembangkan kemampuan fisik, motorik, kognitif, sosial, emosional, konsep diri, disiplin, seni, dan moral, nilai-nilai agama. Kedua, membuat peserta didik aktif dalam berkreasi dan berpikir kritis. Yang ketiga, berprestasi sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang keempat, mengajarkan sifat sportif dan kerjasama dengan temannya. Dan di sini juga ada capaian langkah dari hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Di sini yang pertama ada capaian program. Diharapkan peserta didik mampu memahami, menjalankan bersama dengan temannya dan dapat menyelesaikan setiap kendala yang dihadapkan dalam kondisi nyata. Yang kedua, langkah-langkahnya berdiskusi bersama pemimpin dan semua pihak yang terlibat dalam menyusun kegiatan, melakukan pemetaan aset yang ada di sekolah dan memanfaatkannya secara maksimal. Dan yang ketiga, hasil yang diharapkan peserta didik mampu bekerja sama, bertanggung jawab, sportif, dan kepemimpinan peserta didik menjalankan kegiatan dengan baik. Di sini juga ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar sekolah. Yang pertama ada struktur programnya, ada kegiatan ini dilaksanakan oleh setiap jenjang. Untuk jenjang sekolah menengah atas dan merupakan kegiatan ekstrakurikuler, program ini akan dilaksanakan oleh kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Dan jika berkelanjutan, maka dianggap melibatkan kelas bawah
Minimal mereka mendapatkan pengalaman dari kakak kelasnya memimpin kegiatan berkolaborasi, juga aktif bergerak untuk memperkuat kemampuan gerak dasar atau fundamental. Terus juga yang kedua ada dalam beberapa kegiatan mereka juga dapat dilibatkan sebagai peserta, juri, supporter, dan penyelenggara perlombaan. Yang ketiga bisa dilaksanakan dalam kelas meeting atau kegiatan P5. Dan mitranya ada kepala sekolah selaku penanggung jawab keberlangsungan kegiatan. Dewan guru bekerja sama dalam memfasilitasi kegiatan serta memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Lalu juga ada aset yang dimiliki. Nah, di sini ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama ada manusia. Yang pertama ada kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, pendidikan siswa. Yang kedua ada fisik, sarana dan prasarana yang mendukung seperti lapangan peralatan olahraga, ruang tik, dan ruangan. Nah, di sini kan kita karena senamnya programnya itu adalah senam aerobik. Kalaupun memang cuacanya bagus karena lingkungan sekolah kita juga banyak pepohonan, jadi kita bisa memanfaatkan di area tersebut asalkan tidak hujan. Kalaupun tidak hujan, areanya bisa kita pindahkan ke dalam kelas atau misalkan ke gedung, karena untuk space yang digunakan tidak terlalu yang lebar atau besar. Terus juga di sini ada sosial, adanya aturan untuk warga sekolah. Jadi setiap kegiatan nanti akan dibuatkan aturannya bagaimana ketika mengikuti kegiatan senam aerobik. Lingkungan sekolah, ruangan kelas atau di halaman sekolah yang terlindungi pepohonan. Nah, beruntungnya kita karena sekolahnya baik sekali, ada pepohonan beberapa area yang bisa digunakan, jadi mungkin acaranya jauh lebih luas dan mencakup penontonnya atau adik kelasnya ada yang tidak mengikuti kegiatan untuk perlombaan bisa menonton kegiatan tersebut. Di finansial adanya dana dari BOS dan BOSDA. Dan politik, kebijakan kepala sekolah, ada agama dan kebudayaan, menjunjung tinggi toleransi dan menghargai sesama manusia. Jadi diharapkan kegiatan ini bisa kita belajar bahwa mungkin setiap perbedaan dari peserta didiknya ada, dan mereka belajar bagaimana tidak semua siswanya sama, jadi saling menghargai satu sama lain. Dan yang selanjutnya ada rencana evaluasi setelah kegiatan, ada mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Terus juga memberikan angket pertanyaan dan mendapatkan umpan balik dari peserta didik, rekan sejawat atau warga sekolah lainnya. Terus juga ada 3, refleksi kepada Dewan Guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan SEM. Dan ini Bapak Ibu ya, kemungkinan tantangan yang akan dihadapi ketika melaksanakan kegiatan perlombaan atau SEM. Kegiatan sekolah yang berbenturan dengan jadwal beberapa guru secara bersamaan. Kita mungkin sudah beberapa ada kegiatan yang kebetulan sekali ternyata berbenturan dengan Bapak Dewan Guru yang mungkin sedang bertugas atau sedang melaksanakan kegiatan. Terus juga yang kedua ada faktor teknis seperti mati lampu atau kendala sama memutar musik aerobik atau peralatan elektronik yang rusak. Nah, ini yang kadang-kadang kita sudah disiapkan tapi faktor teknisnya ya seperti mati lampu. Karena kalau ada mati lampu yang menggunakan sound tanpa baterai agak kesulitan. Tapi kalau misalkan sudah disiapkan, insya Allah nanti aman aja. Kalau rusak ya itu yang kita mungkin harus komunikasikan dulu dengan anggota dari teknisi ya. Dan terus juga yang ketiga ada kerusakan alat dan bahan ajar sehingga membuat pembiayaan membengkak. Ya, contohnya tadi misalkan tiba-tiba salonnya rusak tapi kegiatannya untuk aerobiknya harus terlaksana mau tidak mau, tiba-tiba misalkan membeli salon baru atau misalkan peralatan yang digunakan. Terus juga ada yang keempat, konsistensi di berbagai pihak yang selalu bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Nah, ini kadang-kadang konsisten ini yang mungkin dari kita bekerja sama ada beberapa mungkin yang agak sedikit ke kanan dan ke kiri, cuma nanti bisa dikondisikan lagi setelah di briefing oleh ketuanya.
Oke, terima kasih. Setelah itu presentasi dari saya, dan jika ada pertanyaan silakan kembali lagi ke Bapak Taufik Rahman sebagai moderator. Baik, beri tepuk tangan untuk Bapak Agus yang telah mengucapkan. Baik, untuk hari ini kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berinteraksi langsung dengan Bapak Agus. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan Ibu. Ada Pak? Oke, 1, 2. Kita buka 2 sesi ya berarti ya untuk pertanyaan, karena banyak sekali pertanyaan yang akan diajukan oleh para peserta diseminasi. Baik, yang pertama dari Ibu Mita ya. Dari Ibu Mita, oh bukan, dari Pak Kusasi. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk bertanya mengenai materi tentang materi senam aerobik untuk membangun model pemberian sen. Dari penjelasan yang Bapak Agus Purnomo sampaikan, ini sangat jelas dan bagus sekali bagi perkembangan pembelajaran di dalam kelas. Yang ingin saya tanyakan, apakah model sen bisa nanti kita gunakan pada mata pelajaran selain dari PJOK? Apakah kemungkinan penggunaannya mencapai keberhasilan misalkan 80 sampai 90%? Demikian Bapak Agus Purnomo atas pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan dari Bapak Kusasi. Sudah kita record ya untuk pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Bapak, biar langsung kita tampung. Ya, Ibu Rini atau Ibu Rara boleh. Ya, silakan. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya sebagai peserta di sini ingin bertanya, mewakili mungkin para ibu-ibu yang ada di sini juga. Apakah ada cara untuk bisa tetap syar'i saat melaksanakan kegiatan aerobik ini? Mungkin Bapak narasumber bisa bantu menjawab dan memberikan solusi. Terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk pertanyaan luar biasa ya. Baik, di sesi ini ada pertanyaan dari Bapak Kusasi, Ahmad Kusasi, untuk ditujukan kepada Bapak materi ya. Yang kedua dari Ibu Nur Latifah. Pertanyaan dari Bapak Kusasi, apakah bisa diterapkan pada mapel lain ya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Nur Latifah, apakah ada cara agar bisa tetap syar'i dalam prosesnya? Silakan Bapak untuk bisa. Oke, yang pertama terima kasih Pak Taufik, dan untuk pertanyaan tadi dari Bapak Ahmad Kusasi dan Ibu Nur Latifah. Jadi pertama dari Pak Kusasi dulu ya. Jadi untuk penggunaan SEM apakah bisa digunakan pada mata pelajaran lain dan keberhasilannya bisa mencapai 80%? Dan jawabannya bisa, sangat bisa sekali Pak. Terutama di mata lain mungkin yang sains ya. Karena kita kan di beberapa bulan ini mungkin ada beberapa bulan baru dari beberapa mapel yang menyiapkan mata pelajaran
untuk siswanya mengikuti OSN, terus juga O2SN, terus juga kegiatan yang lainnya, perlombaan itu bisa diterapkan kepada siswa, Pak. Jadi makanya tadi saya jelaskan di situ, siswa di situ sama adalah sport education model. Jadi di situ siswa diikut-libatkan beserta mereka bagaimana menyiapkan kegiatan lomba seperti lomba cerdas cermat, terus juga ada lomba yang lain-lainnya, dan mereka di situ ditunjuk untuk ini berperan sebagai juri, berperan sebagai nanti mungkin ada rencana kegiatannya seperti apa. Jadi di situ nanti siswa disiapkan bagaimana mereka berperan masing-masing. Jadi seperti itu. Nah, untuk dari tujuan capaiannya, insya Allah kalau misalkan semuanya terencana dengan baik sampai lombanya selesai dan menyatakan misalkan ada 2 grup yang berlomba atau 5 mendapatkan poin terbanyak, maka grup tersebut yang juara 1. Kalau sampai nanti bisa tercapai, insya Allah 80% pun capaian keberhasilannya tersanggupi, Pak. Terus juga yang kedua, pertanyaan dari Ibu Nurul ya, tadi bilang untuk aerobik apakah bisa syar'i? Jawabannya bisa, sangat bisa sekali. Ya, karena kalau misalkan seperti ini ya, kalau untuk lombanya kan biasanya ada 2 karakter. Lombanya dia ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya memang untuk hanya ibu-ibu. Nah, dari situ misalkan ibu mau mencoba kegiatannya yang bagaimana sih biar syar'i, karena mungkin kalau ada yang nonton cowok apa segala macam teman-temannya kan tidak nyaman. Nah, misalkan dia mau bikin lombanya, bisa dia tunjuk misalkan ada 10 orang, jadi 10 orang itu nanti belajar sebagai juri, belajar sebagai tim dokumentasi, belajar sebagai tim penyambut, semuanya cewek, nanti dia bisa kondisikan misalkan hanya 1 ruangan yang tertutup. Jadi di situ dia sebagai perempuan mungkin kan kita tahu ya aerobik enggak yang pakaiannya harus oversize, enggak, dia harus pakai yang mungkin slim fit. Nah di situ karena untuk perempuan semua, jadi insya Allah itu bisa tetap dilaksanakan. Jadi kayak gitu. Nah itu tanpa ada laki-laki ya, jadi itu harus syar'i memang benar berarti hanya perempuan yang ada di area itu. Dan misalkan mau menerapkan desain ini bisa sekali, tapi dari semua anggota, dari semua peserta itu harus wajib perempuan semua. Kalau misalkan di dalamnya mau berpakaian seperti apa kan itu juga sesama perempuan, jadi mungkin tidak ada kecanggungan atau yang lainnya. Oke, jadi itu yang saya bisa sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu semuanya, model SEM ini sangat menarik ya untuk diterapkan karena akan memerlukan keterlibatan seluruh siswa nantinya. Jadi sangat menarik, mudah-mudahan bisa kita terapkan nantinya di sekolah secepatnya. Dan kita ketahui bahwa SEM ini tidak hanya untuk pelajaran olahraga saja, tapi bisa diterapkan di pelajaran sains, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu untuk diseminasi kita. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan untuk kedepannya. Sekian, beri tepuk tangan untuk Bapak Agus Purwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.